wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, Bapak Ibu jemaah Masjid Ar-Rahman rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita tanamkan dan kita rawat di dalam hati kita. Terlebih kita ini dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, karena banyak ya dari mungkin saudara-saudara kita, teman kita yang dimana sebelum Ramadan mereka berharap untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, tetapi takdir umur mereka tidak mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Maka kita semua yang sekarang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini harus memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini, harus mensyukuri nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dan hari ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita, memberikan peluang, memberikan momentum kepada kita bisa beramal, bisa berpuasa, masih bisa hadir sholat berjamaah dan amal ibadah yang lainnya. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar dan harus kita syukuri. Maka bentuk rasa syukur kita atas kenikmatan-kenikmatan ini, kita gunakan kenikmatan-kenikmatan ini dalam ketaatan. Kalau sebaliknya kita nggak bersyukur, kita nggak mempergunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita kufur nikmat, kita nggak memanfaatkan momentum Ramadan, maka dikhawatirkan masuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Rahima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lah. Kata Rasulullah SAW, sungguh sangat celaka, sangat rugi seorang hamba yang dimana dia mendapati kesempatan untuk bisa masuk Ramadan, tetapi apa? Ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semua sehingga kita terus semangat beramal, memaksimalkan aktivitas-aktivitas yang berkualitas di bulan Ramadan ini. Dan kalau kita belum bisa ngebut, kalau kita belum bisa ngepush istilahnya, gebut dalam jumlah besar kalau beramal, maka apa? Amal-amal yang telah biasa kita kerjakan sebelum Ramadan, kita rutinkan, kita jaga, kita konsistenkan dengan amalan-amalan yang telah biasa kita kerjakan. Disabdakan oleh Rasulullah apa? Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit. Jadi sebelum Ramadan yang kita sudah terbiasa melakukan amal soleh seperti membaca Al-Quran, menjaga sholat sunnah rawatib, sering bersedekah, maka di bulan Ramadan ini apa? Harus kita jaga konsistensinya, harus kita jaga rutinitasnya. Dan tadi di hadis tadi disebutkan bahwasanya wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit, dan kita jangan terkecoh, jangan tertipu dengan kata-kata meskipun sedikit. Karena muslim yang baik itu apa? Apabila mereka telah selesai mengerjakan suatu amalan, maka mereka akan mencari lagi peluang amal berikutnya, apalagi proyek yang bisa dikerjakan lagi berikutnya, apalagi amalan yang bisa dikerjakan berikutnya.
Dan ini dimention atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fa idza faragta fansab. Apabila kalian sudah selesai dengan suatu urusan, maka bersegeralah menyelesaikan urusan yang lainnya. Muslim yang baik ketika selesai dengan suatu amal, what's next? Apa berikutnya? Apalagi manfaat yang bisa kita lakukan berikutnya. Jadi bukan terus ketika kita telah selesai dengan suatu amal kebaikan menjadikan alasan pembenaran bahwasanya kita boleh untuk malas-malesan, boleh untuk lanjut untuk bahkan maksiat. Naudzubillah, jangan sampai. Ketika kita selesai dengan suatu amal, maka cari peluang amal lainnya. Masih banyak, terutama amalan-amalan atau peluang-peluang aktivitas yang mendatangkan pahala di bulan Ramadan ini. Jamaah rahimakumullah, tentu kula panjenengan merasakan bahwasanya bulan Ramadan ini rasa atau ghirah semangat untuk beramal itu berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Ramadan itu rasanya semangat dalam beramal. Ya meskipun kondisi semangat kita berbeda-beda. Ada yang semangat dalam untuk mengejar target khatam Al-Quran, ada yang semangat hadir sholat berjamaah. Beda-beda antara kula panjenengan, berbeda-beda, enggak sama. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang kita kerjakan ini bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, berbicara soal takwa, maka seorang hamba itu dikatakan bertakwa apabila anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Seorang hamba dikatakan bertakwa apabila seorang hamba tersebut menjadikan dirinya dan azab Allah itu ada penyekatnya, ada pelindungnya, ada tamengnya, al-wiqayah. Itu disebut takwa. Atau simpelnya apa? Engkau menjadikan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kau laksanakan, dan engkau berusaha meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut takwa. Dan takwa ini amalan yang paling mulia. Di mana saja dan kapan saja hamba itu berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kata Allah, sungguh yang paling mulia di antara kalian, di antara hamba-hambaku, yaitu mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha menjaga amalan ini, takwaan ini. Kan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan barometer apa? Nilai kemuliaan seorang hamba bukan dilihat dari banyaknya harta, bukan dilihat dari garis keturunan, tapi dilihat dari apa? Ketakwaan. Maka dari itu ketakwaan bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan pengakuan atau klaim semata. Ketoknya aku karo jamaah-jamaah kene ku takwa aku. Enggak gitu. Yang nilai adalah Allah. Yang punya barometer penilaian adalah Allah, dan kita harus mengusahakan. Maka para ulama telah menyebutkan ciri-cirinya. Dan dengan ciri-ciri tadi, orang yang memiliki ciri-ciri ini layak disebut dengan hamba yang bertakwa. Begitupun sebaliknya, apabila orang tidak memiliki ciri-ciri ini, maka dia bukan hamba yang bertakwa. Salah satunya ciri-ciri ketakwaan ini disebutkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Amma ba'du fa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha wa ya'rifunaha min anfusihim." Kata Abdullah bin Zubair, orang yang bertakwa itu punya ciri atau tanda-tanda. Dan dengan tanda-tanda itu, orang tersebut bisa dikenali orang itu adalah orang yang bertakwa. Dan orang tadi juga seakan-akan punya alarm. Oh, aku ini lagi ngelakoni ketaatan. Oh, aku ini lagi ngelakoni maksiat. Jadi orang tersebut punya alarm ketika dia sedang bertakwa, dan ketakwanya itu naik atau turun, dia bisa merasakan. Maka ciri-ciri pertama dikatakan oleh beliau adalah min sabrin 'alal bala waridon bil qada.
akan terlihat kesabaran tatkala hamba tersebut Allah timpakan musibah kepadanya. Maka ini kadang berat ya bagi kita, terutama kalau musibah-musibah yang sifatnya kehilangan orang-orang yang kita cintai, kehilangan barang-barang berharga kita. Maka puncak daripada kita sabar adalah kita ridho, menerima atau percaya bahwasanya apa yang Allah timpakan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Dan kebaikan-kebaikan itu yang tahu adalah Allah. Kita sebagai hamba harus berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ciri yang kedua adalah wa syukrin na'mai, dan mensyukuri seluruh nikmat yang datang dari Allah tanpa terkecuali. Ini telah kami sedikit singgung di awal mukadimah tadi. Mensyukuri seluruh nikmat pemberian Allah tanpa terkecuali. Dan perlu kita ketahui ya, salah satu misi iblis untuk menggoda anak Adam yaitu apa? Memalingkan anak Adam dari mensyukuri nikmat Allah. Iblis berkata kepada Allah apa? Ya Allah, kau akan dapati sedikit dari hambamu yang bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Dan Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit dari hambaku yang mensyukuri nikmatku. Maka kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang datang dari Allah. Karena salah satu cara agar diri kita tidak diazab atau tidak disiksa oleh Allah adalah apa? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Salah satu firman atau ayat yang mungkin ma'ruf kita dengar dari telinga kita yaitu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan wahai hambaku, maka akan aku tambah nikmat-nikmat untuk kalian. Maka sebaliknya, andai kalian kufur dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, maka sungguh siksa Allah amatlah pedih. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya ciri yang ketiga, ciri orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair, yaitu adalah wadhullin li hukmil Quran, patuh dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah termaktub di dalam kitab suci Al-Qur'an. Maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, tatkala kita telah belajar dan kok ternyata amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan yang telah kita yakini dan telah kita kerjakan selama ini dan telah kita kerjakan dan kita yakini itu benar, kok ternyata setelah kita belajar bahwasanya menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah amalan itu salah, maka sebagai orang beriman maka sikap kita apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Apabila amalan itu dilarang maka kita akan tinggalkan amalan itu dan kita ganti dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Itu merupakan 3 ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Abdullah bin Zubair. Dan itu menjadikan motivasi atau tolak ukur atau bahan introspeksi bagi diri kita sendiri, yaitu apa? Tatkala 3 ciri-ciri tadi belum ada pada diri kita, maka kita segera berbenah, terutama bulan Ramadan, amalan-amalan yang kita kerjakan, kita berharap menjadi orang yang bertakwa sebagaimana di dalam ayat yang mewajibkan tentang puasa, yaitu apa? La'allakum tattaqun. Maka yang dapat saya sampaikan dalam kultum singkat malam ini, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.